Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin men-share berkaitan dengan dahsyatnya kekuatan ikhlas. Keikhlasan ini adalah kunci kekuatan seorang mukmin. Ada kisah dijelaskan bahwa ada seorang yang beriman dari Bani Israel melihat orang-orang di kampungnya menyembah satu pohon kayu. Mereka berbuat syirik, mempersekutukan Allah. Lantas dia bertekad untuk menebang pohon tersebut. Di dalam perjalanan ketika ia akan menebang pohon tersebut, ia bertemu dengan seorang yang gagah perkasa yang menghadangnya. Dia mengatakan, "Kamu tidak akan bisa menebang pohon ini." Akhirnya mereka pun berkelahi dan ia pun dapat mengalahkannya. Hanya dengan sekali pukul, orang yang gagah yang menghadangnya jatuh. Kemudian ia meneruskan lagi langkahnya, lalu dihadang lagi, ia pukul lagi, yang menghadangnya jatuh kembali, sampai 3 kali. Akhirnya orang yang menghadangnya itu berkata, "Pulanglah, sesungguhnya ada yang lebih baik dari ini. Pulanglah ke rumah. Setiap hari bukalah dari bawah bantalmu, akan ada uang 2 dinar. 1 dinar, mata uang logam emas. Pada waktu itu adalah 4,25 gram emas. 1 hari 2 dinar, kira-kira 2,5 juta kali 2, sama dengan 5 juta per hari." Ia pun mengurungkan niatnya untuk menebang pohon kayu yang besar itu, lalu pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, ia menemukan uang 2 dinar dari bawah bantalnya, persis seperti apa yang dijanjikan orang yang menghadangnya. Keesokan paginya di hari kedua, ketika ia melihat lagi ke bawah bantalnya, rupanya tidak ada uang dinar itu, tidak ada uang dinarnya lagi. Ia pun jadi emosi. Ia marah karena ia sudah dijanjikan akan diberikan 2 dinar setiap hari. Akhirnya ia pergi untuk kembali menebang pohon itu. Di tengah jalan, ia pun bertemu dengan si penghadang. Ia langsung memukulnya. Ternyata si penghadang itu tidak jatuh. Tidak sama seperti hari yang kemarin. Ia pun heran. Kenapa kemarin si penghadang dia pukul terjatuh? Kenapa sekarang dia pukul tidak terjatuh? Si penghadang ini pun berkata, "Kamu tahu kenapa? Kemarin kamu bisa mengalahkan aku. Kemarin kamu bisa mengalahkan aku karena niatmu yang tulus karena Allah. Tidak bercampur dengan apapun. Kamu menebang pohon kayu itu karena ingin membersihkan masyarakat dari kesyirikan, yaitu menyembah pohon kayu. Tapi hari ini niatmu sudah bercampur. Kenapa kamu tidak bisa mengalahkan aku? Karena hari ini kamu tidak lagi marah karena Allah, tapi kemarahanmu karena tidak ada uang di bawah bantalmu. Sudah bercampur dengan materi. Kemarahanmu tidak lagi tulus, tidak lagi murni, tidak lagi ikhlas, tapi kemarahanmu karena hawa nafsu." Siapakah si penghadang itu? Dia adalah iblis yang senantiasa menghadang manusia. Begitulah pandainya iblis laknatullah alaih. Orang yang baik dengan niat baik dirusaknya dengan materi. Apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Bahwa selevel atau setingkat ahli ibadah sekalipun, tetapi juga ada celah iblis masuk. Dia urungkan niatnya hanya karena dijanjikan uang 2 dinar di bawah bantalnya. Ahli ibadah ini gagal dengan ujian materi. Sahabat yang dirahmati Allah, betapa niat baiknya untuk membersihkan akidah orang kampung dari penyembahan pohon kayu itu, mempersekutukan Allah, hilang hanya karena materi. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Itu kalau iblis sudah menggoda seperti itu. Itu ada di dalam surat Al-A'raf ayat 17. Tapi ada orang yang tidak dapat didatangi oleh setan. Tidak ada celah pintu masuk baginya. Siapa mereka? Illa ibadika minhuma al-mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
di surat Al-Hijr ayat 40. Oleh sebab itu, setiap ada celah pintu masuk bagi setan, tutuplah dia rapat-rapat. Marahlah karena Allah, bencilah karena Allah, sayanglah karena Allah, cintalah karena Allah, jangan sampai karena yang lain. Ketika marah karena yang lain, marah karena tidak dapat jabatan, marah karena tidak dapat kesempatan, disitulah setan akan masuk, dan saat itu kita sudah kehilangan kekuatan. Ada saatnya menjadi ahli ibadah, tapi ada saatnya juga setan masuk menembus relung hati kita, sehingga kata-kata kita tidak lagi bermakna, sehingga emosi kita bukan lagi karena Allah, sehingga marah kita bercampur dengan materi. Oleh karena itu, mari kita jaga keikhlasan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kalau kita setelah berwudu kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabina, ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat, waj'alni minal mutatahhirin, jadikanlah aku orang-orang yang mensucikan diri dari keterpengaruhan materi, kekuasaan, jabatan, dan kepentingan. Waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikanlah aku hamba-hambamu yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati kita, menjaga telinga kita, dan menjaga niat baik kita. Amin. Sahabat Bang Dai, demikian sharing hari ini. Kalau ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Bang Dai, dan like dan share kepada sahabat dan kepada keluarga dan kerabat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bang Dai Channel.